Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series MIA tahun 2026. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang sebuah keluarga yang memiliki bisnis berjualan barang terlarang. Namun karena kesalahpahaman membuat sekeluarga dibunuh kecuali satu-satunya anak mereka. Anak ini akan membalas dendam kematian keluarganya. Bisakah ia melakukannya? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di Miami, Amerika Serikat. Kita akan melihat seorang tour guide bernama Eta. Saat ini, Eta sedang membawa beberapa turis di sungai yang indah. Salah satu atraksi yang Eta lakukan adalah memanggil aligator besar. Pertama, ia melempar satu ekor bangkai ayam. Eta menjelaskan kalau aligator ini bisa dipanggil dengan makanan dan juga peluit. Eta memasukkan kepalanya ke dalam air lalu membunyikan peluitnya. Ia melakukannya beberapa kali, namun aligator yang ia panggil tak kunjung datang. Atraksi Eta kali ini gagal, namun setidaknya ada beberapa turis yang lega karena yang dilakukan Eta menakutkan. Setelah melakukan perjalanan, Eta kembali ke toko keluarganya. Di sini kita akan melihat ibu Eta yang bernama Lia. Bisnis ini dijalankan seutuhnya oleh keluarga Eta dan beberapa karyawan lain. Lia ingin Eta pergi kuliah karena Eta sangat pintar. What about working for Dad? Huh? Like Nathan and Wyatt. Namun Eta menolaknya karena ia ingin bergabung dengan bisnis keluarga seperti yang lainnya. Eta adalah anak terkecil Lia dan ia ingin Eta memiliki karir berbeda dari kakak-kakaknya. Namun walau begitu, Eta masih tidak ingin pergi kuliah. Kemudian Eta menemui ayahnya yang bernama Daniel. Selain memiliki bisnis mengarungi muara, keluarga Eta juga memiliki bisnis penyewaan kapal untuk memancing. Daniel biasanya bekerja dengan kedua kakak laki-laki Eta. Eta menawarkan diri untuk membantu, namun Daniel menolaknya. Ini adalah pekerjaan fisik sehingga Daniel ingin Eta mencari pekerjaan yang bisa memanfaatkan otak pintarnya. Sebagai satu-satunya anak perempuan, tentu Daniel kesulitan menolak permintaan Eta. Di malam hari, Daniel berbicara dengan Lia untuk mengizinkan Eta ikut bekerja dengannya. Namun Lia masih bersikeras kalau Eta harus pergi kuliah. Yang ditakutkan Lia adalah jika Eta ikut bekerja dengan Daniel dan menyukainya. Eta akan semakin tidak mau kuliah dan malah ingin terus bekerja. Lia ingin apapun yang terjadi, Eta harus kuliah di musim gugur. Keesokan harinya, Daniel membangunkan Eta di pagi hari buta untuk mengajaknya memancing. Tentunya Eta sangat senang karena akhirnya ayahnya mengajaknya bekerja. Daniel tidak mengajak Eta bekerja di belakang Lia. Lia tahu sehingga sebelum Eta pergi, Lia memberinya kalung mata harimau. Kemudian dengan menggunakan dua perahu, Daniel, Eta, dan kedua kakaknya membawa beberapa turis memancing. Walau pekerjaan ini melelahkan, namun Eta sangat menikmatinya. Di tengah trip, Daniel memberitahu para turis kalau satu mesin kapal rusak. Salah satu kapal tidak bisa melanjutkan perjalanan karena akan kehabisan bahan bakar sehingga terpaksa para turis akan dipindahkan ke kapal yang sama. Yang akan berada di kapal Daniel hanya Daniel dan Eta. Kemudian mereka pergi ke sebuah koordinat di tengah laut. Yang mereka lakukan hanyalah menunggu lumayan lama. Ternyata alasan Lia tak ingin Eta ikut bekerja bisnis keluarga karena itu adalah menjadi penyelundup obat-obatan terlarang. Dengan kapal selam, kartel mengirimkan paket untuk Daniel pindahkan ke lokasi lain. Semua bisnis penyewaan perahu ini hanyalah kedok karena penghasilan utama mereka adalah menjadi kurir barang terlarang. Walau ini pertama kalinya Eta membantu, namun karena ia pintar, ia sudah lama tahu kalau ini adalah pekerjaan asli keluarganya. Ini adalah operasi yang sempurna, bahkan mereka sudah melakukannya selama 20 tahun dan tak pernah ketahuan. Di malam hari, Daniel dan Lia dipanggil oleh kartel mereka. Bos mereka adalah pria bernama Ishak. Hubungan Daniel dan Ishak baik selama kerja sama mereka. Mereka dipanggil karena ada hal penting yang ingin Ishak katakan. Ia menjelaskan kalau hari ini adalah hari terakhirnya. Ishak menunjukkan kalau kakinya sudah membusuk gara-gara diabetes. Selama ini ia menderita dan ia ingin meninggal dengan damai. Sebagai bentuk terima kasih karena kesetiaan Daniel, Ishak memberinya hadiah uang cash secara langsung. Ishak menganggap kalau Daniel dan Lia adalah runner terbaiknya. Ishak mengenalkan kalau yang akan menggantikannya adalah anak tertuanya yang bernama Matteo dan anak keduanya Sam. Selain Matteo dan Sam, Ishak juga memiliki tangan kanan setia yang bernama Elias. Ishak meminta Elias berjanji untuk melindungi anak-anaknya. Setelah pertemuan berakhir, Ishak ingin meninggal dengan cara disuntik mati agar tak menderita.
Sebelum meninggal, Ishak meminta Matteo dan Sam untuk bekerja sama. Ishak juga meminta mereka untuk tidak mengganggu saudara perempuan mereka. Ishak ingin bisnis tidak berubah dan jangan pernah bekerja sama dengan kartel Rusia. Ishak mengingatkan kalau Elias adalah orang yang setia padanya namun belum tentu pada Matteo dan Sam. Jika Elias mulai menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan, jangan ragu untuk membunuh Elias sebelum Elias membunuh mereka. Setelah Ishak meninggal, mayatnya akan ditenggelamkan di laut. Elias sangat menghormati Ishak. Ia bertanya pada perawat kenapa ini bisa terjadi. Perawat menjelaskan kalau Ishak memiliki diabetes sehingga tidak menyadari ada luka di kakinya. Luka itu infeksi dan memburuk hingga akhirnya kakinya membusuk. Elias menganggap ini adalah kesalahan perawat yang tidak menemukan gejalanya lebih awal. Elias memasukkan perawat ke dalam peti mati. It wasn't her fault. Do it! Sam memberitahu kakaknya Matteo kalau ini bukan kesalahan perawat. Namun Matteo malah memberi perintah Elias untuk mengeksekusi perawat itu dengan menjatuhkan peti mati ke laut. Kemudian Matteo dan Sam berbicara. Matteo menjelaskan ia tidak bisa melarang Elias karena ia tahu Elias akan tetap melakukannya walau dilarang. Untuk saat ini, Elias masih tak stabil dan menjadi lawannya bukanlah hal yang bijak. Sam tak menjawab apapun karena ia tahu kalau apa yang dikatakan Matteo masuk akal. Kemudian Matteo berkata kalau mereka butuh penghasilan lain dengan profit yang sama. Sam pikir tak ada profit yang setara dengan menjual narkoba. Namun Matteo sudah memiliki ide lain di kepalanya. Keesokan harinya, Matteo memberitahu Daniel kalau ada benda yang harus ia antarkan. Awalnya Daniel menolak karena ini tak seperti yang biasa mereka lakukan. Lia tak ingin Etta ikut karena rute kali ini tidak seperti yang biasa mereka lakukan. Namun Daniel merasa kalau Etta berbakat di bidang ini. Justru itu yang ditakutkan Lia. Lia tahu kalau Etta berbakat sehingga ia takut Etta malah ketagihan bekerja di bidang ini dan melakukan ini selama hidupnya. Kemudian dengan 2 perahu yang lampunya dimatikan, mereka pergi ke koordinat yang ditentukan. Tujuan mereka adalah sebuah perahu yang sudah lebih dulu datang menunggu mereka. Selama ini yang dikirim Daniel adalah barang terlarang. Namun dengan perpindahan kepemimpinan berubah juga prinsip perusahaan. Ternyata yang harus mereka kirim sekarang adalah human trafficking. Daniel masih memiliki moral sehingga ia menolak mengantarnya. Namun ia diancam jika Daniel menolak maka wanita-wanita ini akan dibuang di laut lepas. Mendengar ini, Daniel tidak memiliki pilihan lain selain menerima pekerjaan. Dengan 2 perahu, mereka mengangkut wanita yang diselundupkan ini. Mereka semua dimasukkan ke dalam ruang kapal karena kapal ini kecil karena biasanya digunakan untuk mengangkut barang kecil. Di saat yang sama, ada sebuah helikopter yang menemukan mereka. Helikopter meminta mereka untuk mematikan mesin. Namun di saat yang sama, ada 1 perahu baru pergi dengan kecepatan tinggi. Kapal ini dikemudikan oleh Lia. Ia sengaja melakukannya karena helikopter akan mengira orang yang mengebut adalah orang yang melakukan kegiatan ilegal. Saat perhatian helikopter teralihkan, Daniel dan yang lainnya berputar arah untuk menghilangkan jejak. Kini Lia yang dikejar oleh perahu. Mesin kapal Lia berhasil ditembak sehingga sekarang kapalnya berhenti. Helikopter sadar kalau Lia adalah pengalihan. Mereka kembali mencari kapal Daniel namun mereka terlambat. Begitupun dengan Lia yang memiliki mesin cadangan sehingga bisa melarikan diri. Sementara itu, perasaan Etta sedang campur aduk karena ini tak seperti yang ia bayangkan. You want to be part of the family business? Here it is. This is the life. Daniel berkata jika Etta ingin bergabung dengan bisnis keluarga, hal seperti ini akan sering ia temui. Daniel meminta Etta untuk menahan kargo. Namun salah satu wanita sadar kalau Etta tidak berpengalaman. Daniel berganti posisi sehingga Etta tidak harus berurusan langsung dengan kargo. Namun Etta memiliki ide. Ia meminta para kargo untuk duduk. Setelah semuanya duduk, Etta menaikkan kecepatan sehingga Daniel jatuh dari kapal. Kemudian Etta membawa pergi kapal sendirian. Sementara Daniel menaiki kapal lain. Tentunya mereka mengejar Etta. Dengan radio, Daniel berkata kalau ia tahu Etta pikir yang ia lakukan adalah hal yang benar. Namun yang ia lakukan hanyalah akan membunuh semua keluarga mereka. Namun walau begitu, Etta pergi ke dekat daratan lalu meminta semua orang untuk berenang dan melarikan diri. Tak hanya itu, orang di kapal Daniel juga melarikan diri karena orang-orang Daniel tidak dilengkapi senjata untuk membawa muatan manusia. Kemudian mereka pulang. Daniel tahu kalau yang dilakukan Etta adalah kesalahan besar.
Mereka harus pergi secepatnya karena kartel pasti akan datang untuk menghukum mereka. Eta masih terpukul atas apa yang terjadi. Lia berkata ia bangga dengan apa yang telah Eta lakukan. Namun ia tak memiliki waktu lagi dan harus segera bersiap pergi. Eta pergi ke perahunya untuk membawa peluit yang sering ia bawa saat menjadi tour guide. Namun sebelum Eta kembali ke rumah, ternyata pasukan kartel sudah datang. Eta bersembunyi di dalam air tepat waktu sehingga tidak ketahuan. Sementara di toko, keluarga Eta dikumpulkan. Tentunya orang yang memimpin operasi adalah Matteo, anak tertua Ishak. I dumped the load. My call. Daniel berkata kalau melepaskan kargo adalah idenya dan ia bersedia dihukum asal keluarganya dibebaskan. Dengan santai, Matteo membunuh Daniel di depan semua orang. Lia mencoba menyelamatkan keluarganya dengan bersedia membayar kerugian Matteo ditambah dengan dendanya. Namun Matteo tak peduli. Ia meminta Sam untuk membunuh mereka. Lalu Sam dan beberapa anak buah kartel lain membunuh semua keluarga Eta kecuali Lia dan satu karyawannya. Eta berteriak di dalam air agar tidak ketahuan. Lia sadar kalau saat ini Eta sedang bersembunyi di dalam air. Lia membuat salah satu karyawannya seolah ia adalah Eta. Kemudian Lia disirami bensin dan juga rumahnya. Elias. Lia masih hidup. Ia meminta Elias untuk membunuhnya agar ia tak menderita. Elias menurut sehingga menembak Lia dan satu karyawan yang Elias pikir itu adalah Eta. Kemudian sebelum pergi, Elias membakar bangunan untuk menghilangkan jejak. Keesokan harinya, Eta pergi ke rumah Sheriff karena Sheriff dan keluarganya dekat. Eta memberitahu kalau semua keluarganya dibunuh oleh kartel. Kemudian Sheriff memberi Eta segelas minuman agar ia tenang. Namun ternyata Sheriff ini korup dan bekerja untuk kartel. Ia menusuk Eta dengan pisau tepat di perutnya. Namun di saat yang sama, anak Sheriff bangun sehingga Sheriff menemuinya agar tidak melihat Eta. Hal ini dimanfaatkan Eta untuk melarikan diri. Eta menggunakan perahu yang ia pakai ke tempat Sheriff. Namun karena Sheriff menyadarinya, ia juga mengejarnya. Sayangnya, Eta malah pergi ke jalan buntu sehingga tak bisa lari lagi. Sheriff tak membuang-buang waktu dan langsung menembak Eta hingga jatuh dari kapal. Padahal Sheriff bisa menembak Eta dari perahu, tapi Sheriff malah turun ke sungai. Eta yang memakai peluit membunyikannya di dalam air. Ini adalah hal yang biasa Eta lakukan untuk memanggil aligator. Tak lama kemudian seekor aligator datang dan memakan Sheriff hingga mati. Sementara Eta terus mengambang dan kehilangan cukup banyak darah. Ia hampir mati tenggelam namun ada sebuah perahu yang menyelamatkannya. Wanita ini bernama Lovely dan ia adalah seorang imigran. Lovely bertanya apa yang Eta lakukan dan Eta menjawabnya dengan berbisik-bisik. Waktu berlalu di malam hari, perahu Lovely diketahui oleh Ice sehingga mereka harus lompat dan berenang. Lovely masih membantu Eta, namun karena Eta kehabisan banyak darah dan lemah, Lovely menyembunyikannya di sebuah klub. Setelah kondisi aman, Lovely kembali membawa Eta. Lovely bersama sepupunya yang bernama Stanley. Stanley berkata kenapa Eta di sini dan Lovely menjawab untuk membunuh selusin orang. Keesokan harinya, Eta terbangun dan kondisinya memburuk. Stanley pikir Eta adalah masalah dan sebaiknya ditelantarkan. Namun Lovely pernah bermimpi menarik harimau dari laut. Dan ingat, Eta memakai kalung mata harimau sehingga Lovely pikir ini adalah manifestasi dari mimpinya. Lovely ingin membawa Eta ke rumah sakit namun Eta menolaknya karena ia tahu rumah sakit pasti memanggil polisi. Kemudian Lovely dan Stanley membawa Eta ke sebuah rumah. Ini bukan tempat biasa. Wanita ini bernama Maribel dan ia menjalankan bisnis operasi plastik ilegal. Maribel menolaknya karena menurutnya berurusan dengan Eta bisa membawa masalah. Namun Lovely memohon karena jika Maribel menolak maka Eta bisa mati. Dan jika Eta mati di sini maka itu akan menjadi masalah untuk Maribel. Maribel tak punya pilihan lain selain menyelamatkan Eta. Di tempat lain, Matteo menemui pria bernama Kazimir. Kazimir adalah orang yang bekerja sama dengan Matteo tentang human trafficking sebelumnya. Kazimir adalah anak buah kartel Rusia. Selama ini, Ishak memperingatkan Matteo untuk tidak bekerja sama dengan kartel Rusia namun ia langsung melanggarnya. Kazimir sangat takut karena human trafficking adalah spesialti dari kartel Rusia. Jika kartel itu tahu Kazimir menyelundupkan wanita ke Miami, ia akan menjadi targetnya. Kazimir sangat ketakutan dan untuk menenangkannya, Matteo akan mengirim Elias untuk menjaga Kazimir. Kemudian Matteo dan Sam menemui saudari wanita mereka yang bernama Caroline.
Mereka bertiga adalah anak Ishak. Bedanya Caroline tak bekerja kasar seperti Matteo dan Sam. Caroline bertugas untuk mencuci uang mereka dengan membuat perusahaan properti. Kemudian Caroline menunjukkan proyek terbarunya yang bernama Abaca. Abaca adalah apartemen mewah yang akan Caroline buat di Miami untuk mencuci uang kotor mereka. Caroline butuh ekstra 20 juta dolar untuk memastikan penawarannya diterima. Matteo menjawab kalau ia butuh beberapa minggu. Caroline bisa mencium ada yang berubah karena ayah mereka berkata kalau tidak akan ada yang berubah. Matteo berbohong dengan berkata kalau Daniel dan keluarganya mengkhianati mereka. Caroline terkejut karena ia tahu kalau Daniel adalah runner kepercayaan ayah mereka. Namun yang dikhawatirkan Caroline adalah proyeknya yang terancam gagal. Jika ia tak memiliki 20 juta dolar secepatnya, maka tawarannya bisa ditolak. Sam dan Matteo tahu kalau ini penting sehingga ia akan mengusahakannya. Kembali ke tempat Eta. Maribel sudah selesai mengobati Eta dan keselamatannya sudah tak lagi terancam. Maribel menawarkan kalau ia bisa membesarkan dada Eta, namun Eta menolaknya. Maribel bukan sukarelawan sehingga menagih biaya pengobatan sebesar 1.500 dolar. Saat Eta kabur, ia tak membawa uang sehingga ia butuh waktu. Maribel memberinya waktu hingga malam hari untuk membayarnya. Eta memiliki ide untuk mendapatkan uang, namun dia butuh bantuan Stanley untuk mengantarnya. Today is my day off. I spend my day off with my kiddies. Stanley menolak karena sekarang hari liburnya dan ia biasanya menghabiskan waktunya dengan kucingnya. Eta menyarankan Stanley untuk membawa kucingnya dan perjalanan mereka pun dimulai. Stanley memutar lagu favoritnya dan terlihat sedang dalam mood yang baik. Waktu berlalu mereka sampai di rumah Eta. Terlihat toko Eta yang habis terbakar dan dipenuhi polisi. Tentunya melihat ini membuat Eta mengingat keluarganya yang dibunuh karena ulahnya. Namun yang kartel bakar hanyalah toko sementara rumah Eta masih selamat. Eta menyelinap sendirian kembali ke rumahnya. Di dalam tidak ada siapapun sehingga Eta aman. Di berangkas sudah tidak ada lagi uang yang tersisa. Namun untungnya uang pribadi Eta masih ada sehingga ia bisa membawanya. Sementara di toko kita akan melihat seorang detektif swasta bernama Kincaid. Walau Kincaid detektif swasta, dulunya ia adalah detektif kepolisian. Detektif bernama Isabel menjelaskan kalau seluruh keluarga dibunuh dengan ditembak dari jarak dekat lalu dibakar untuk menghilangkan jejak. Forensik menemukan jejak barang-barang terlarang. Sepertinya korban bekerja untuk kartel dan melakukan kesalahan sehingga dieksekusi. Namun Isabel tidak tahu dengan kartel mana korban bekerja saking banyaknya kartel di Florida. Kemudian Kincaid memeriksa rumah yang dimana saat ini Eta baru akan pergi. Eta bersembunyi tepat waktu sehingga Kincaid tidak menyadarinya. Eta memakai topi lalu menyelinap keluar namun ada polisi yang menemukannya. Eta pura-pura tidak bisa mendengar karena ada salah satu karyawan toko yang tidak bisa mendengar. Dan orang itu adalah yang Leah akui sebagai Eta saat dieksekusi. Polisi meminta Eta untuk menunggu di sini. Namun tentu Eta tidak melakukannya dan pergi. Saat Kincaid datang, ia sedikit melihat Eta yang sudah jauh. Some deaf cleaning girl? Babysit a girl worked for the Joneses. Isabel mengetahui kalau keluarga Eta memiliki karyawan yang tidak bisa mendengar sehingga mereka mengira kalau Eta adalah orang itu. Sementara Eta berhasil sampai ke mobil Stanley tepat waktu dan melarikan diri tanpa ketahuan. Uang yang dibawa Eta hanya 1.800 dolar. Ia membayar Lovely dan Stanley masing-masing 100 dolar dan sisanya untuk membayar Maribel. Di tengah perjalanan, kucing yang dibawa Stanley tidak mengeong. Hal ini membuat Stanley panik karena ia pikir anak kucingnya mati. Stanley bisa dibilang berkebutuhan khusus karena sangat mudah terdistraksi. Karena Stanley tidak stabil membuat polisi menyadarinya dan menghentikan mereka. Pikiran Stanley tidak bisa dilepaskan dari anak kucingnya. Sementara Lovely sangat takut karena ia adalah imigran gelap. Eta meminta Lovely untuk tidak kabur. Eta menjelaskan pada polisi kalau Stanley memiliki masalah mental yang bisa tertrigger karena sesuatu dan saat ini sedang kambuh. Walau di sampingnya ada polisi, namun perhatian Stanley terfokus pada kucingnya. Untuk menenangkan Stanley, Eta menyanyikan lagu favorit Stanley sebelumnya. Mendengar ini bisa membuat Stanley tenang dan ikut bernyanyi. Setelah Stanley tenang, ia bisa berbicara dengan polisi dan mereka pun aman karena Stanley memiliki SIM dan STNK. Lovely terkesan dengan penyelesaian yang dilakukan Eta. Eta menjelaskan kalau ia memiliki kemampuan cepat belajar dan jarang lupa apa yang pernah ia lihat. Ia pernah melihat orang yang memiliki kondisi seperti Stanley sehingga bisa menanggapinya dengan tenang. Waktu berlalu, Eta menemui Maribel untuk membayar hutangnya. Sekarang uang yang Eta miliki sudah habis begitu saja.
Di tempat lain, Elias dan Sam berada di tempat Kazimir yang masih parno. It's hidden fucking camera, fuck! Kazimir sangat takut pada kartel Rusia, bahkan melihat lubang di dinding saja membuatnya berpikir itu adalah kamera. Elias menenangkannya kalau itu hanyalah lubang. Saat Kazimir melihat anak buahnya sedang memegang ponsel, ia menuduhnya sedang mengadu pada kartel Rusia. Kazimir pikir ia berkhianat dan langsung membunuhnya. Melihat ini, Elias dan Sam sadar kalau Kazimir sedang tidak stabil dan bisa membahayakan mereka. Elias tak punya pilihan lain selain membunuh Kazimir dengan tangannya sendiri. Untuk menghilangkan jejak, Sam juga membunuh anak buah terakhir Kazimir. Kemudian Elias dan Sam melapor pada Matteo. Matteo tidak menyuruh mereka untuk membunuh Kazimir. Namun Elias menilai kalau Kazimir adalah beban yang harus segera disingkirkan. Matteo marah karena ia merasa Elias bekerja tanpa perintahnya. Elias berkata kalau Ishak akan mengerti, namun Matteo menjawab kalau ia bukan ayahnya. Matteo ingin ia bisa mempercayai Elias. Elias menjawab kalau ia bersumpah pada Ishak untuk menjaga Matteo dan Sam. Setelah Elias pergi, Matteo mengingat perkataan ayahnya kalau Elias hanya setia pada ayah mereka. Mereka tidak boleh lemah di depan Elias. Sementara itu, Elias pergi ke toko alkohol membeli minuman favorit Ishak untuk mengenangnya. Saat menyeberang, ada anak muda yang mengerjai Elias hingga Elias menjatuhkan minumannya. Mood Elias sedang sangat buruk dan ia langsung memberi salam persahabatan pada anak-anak manja ini. Kembali ke tempat Eta. Saat ini Eta sedang bersama Stanley. Stanley mengaku kalau ia salah menilai Eta karena Eta adalah teman yang baik. Saat ini mereka sedang di pantai. Lovely ingin membuat pemakaman untuk keluarga Eta. Eta tidak ingin berkabung karena yang ia inginkan adalah balas dendam. Lovely menjelaskan kalau ini adalah seremonial agar arwah yang meninggal bisa pergi dengan tenang. Walau sebelumnya Eta menolaknya, namun kini ia bisa meluapkan kesedihannya yang bertumpuk dalam dirinya selama ini. Eta bertanya kenapa Lovely menyelamatkannya. Lovely menjawab karena ia bermimpi menemukan harimau di lautan. Eta pikir itu konyol, Lovely membantunya hanya karena mimpi. Kini Eta membulatkan tekad kalau ia akan membunuh semua orang yang membunuh keluarganya. Keesokan harinya, Eta terbangun setelah bermimpi buruk. Eta akan tinggal di dalam mobil butut di halaman belakang rumah Bibi Lovely. Eta mengingat orang-orang yang membunuh keluarganya. Namun satu-satunya nama yang ia tahu adalah Elias karena ibunya memanggil Elias. Awalnya Eta pikir kalau ia tak punya keluarga lagi. Namun ia ingat ibunya pernah berkata kalau Eta memiliki bibi. Satu-satunya petunjuk Eta adalah kalau bibinya bernama Carmen. Tak lama kemudian Bibi Lovely yang bernama Judith baru tahu kalau Eta tinggal di halamannya. Judith tidak ingin mencari masalah. Lovely membujuk dengan berkata kalau Eta kehilangan semua keluarganya dan tidak punya tempat untuk kembali. Judith luluh dan mengizinkan Eta tinggal di mobil. Syaratnya adalah jika ada yang mencarinya, Eta harus pergi dan ia juga harus membayar $100 per minggu. Eta tak punya pilihan lain sehingga menerimanya. Kemudian Stanley mengajak Eta dan Lovely ke sebuah kantor. Di tempat ini dikumpulkan identitas dan KTP imigran yang sudah meninggal atau hilang. Eta bisa menggunakannya untuk menyamar sehingga mereka harus mencari yang paling mirip dengan mereka. Eta memilih KTP bernama Danny Cruz untuk mengenang ayahnya yang bernama Daniel. Setelah memiliki KTP, Stanley mengantar Eta dan Lovely untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka mendapatkan pekerjaan sebagai housekeeping di sebuah hotel. Mereka mudah mendapatkan pekerjaan karena mereka dibayar di bawah gaji standar. Lovely dengan senang hati menerimanya walau Eta terlihat sedikit tak terima. Di tempat lain, Matteo dipanggil ke tempat penyiksaan. Ternyata Elias menangkap pada kartel lain yang berjualan barang terlarang di wilayah mereka. Setelah kematian Ishak, para kartel lain pikir kalau wilayah Ishak lemah dan bisa direbut. Matteo marah karena artinya para kartel itu menganggapnya lemah. Ia meminta anak buahnya untuk mencongkel jantung orang yang ditangkap dan dikirim pada bosnya sebagai pesan. Kemudian Matteo dan Sam menemui ibu mereka yang bernama Lisa. Selama ada Ishak, kendali bisnis ada di tangannya. Namun setelah Ishak tidak ada, Lisa ingin Matteo dan Sam mengendalikan bisnis dengan cara berbeda. Obsesi Lisa sangat besar karena ia ingin menguasai seluruh Miami. Sementara itu, Kincaid pergi ke sebuah tempat. Ia menemui seorang wanita untuk bertanya apa karyawan keluarga Eta yang tak bisa mendengar tinggal di sini. Ternyata ia sudah tak pulang selama 3 hari. Kincaid bingung karena ia yakin baru melihatnya kemarin di rumah keluarga Eta. Kemudian Kincaid dipanggil Isabel. Ternyata Isabel menemukan 2 wanita yang dibebaskan Eta. Mereka ditemukan di dekat rumah keluarga Eta sehingga mungkin berhubungan dengan mereka. Kincaid menemui mereka.
Kincaid bisa berbahasa Spanyol sehingga bisa berkomunikasi. Eta menunjukkan foto keluarga Eta dan salah satu wanita berkata kalau Eta yang membawa mereka ke sini. Kemudian Eta menemui kepala forensik yang memeriksa kasus keluarga Eta. Setelah melakukan tes DNA, ia memastikan kematian semua keluarga Eta selain Eta ditambah dengan karyawan yang tidak bisa mendengar. Mendengar ini, Kincaid sadar kalau orang yang ia temui sebelumnya adalah Eta. Kembali ke tempat Eta. Eta dan Lovely pergi ke hotel tempat mereka akan bekerja dan ini adalah hotel mewah. Saat di sana, Eta melihat Elias. Do I know you? No. Excuse me. Eta memutuskan untuk mengikutinya, namun saat diperhatikan dari dekat, ternyata itu adalah orang yang berbeda. Kemudian mereka mulai bekerja. Lovely terkejut dengan ruangan semewah ini. Sementara Eta mengakses iPad karena ingin mencari bibinya Carmen. Namun iPad kamar hanya bisa digunakan untuk fasilitas hotel. Lalu Eta memeriksa berangkas karena tahu biasanya tamu tidak menggunakan kode yang rumit. Di sana Eta menemukan sebuah iPad. Lovely pikir yang dilakukan Eta bisa membahayakan mereka karena ia hanya ingin bekerja dengan halal. Namun Eta sangat fokus pada tujuannya. Ia mencari nama Carmen Tiger di internet. Ia menemukan kalau Carmen bekerja di sebuah klub. Waktu berlalu mereka menghabiskan waktu dengan bekerja. Dulunya Lovely bekerja sebagai guru bahasa Inggris dan itulah kenapa ia bisa berbahasa Inggris. Tak lama kemudian ada seorang tamu yang meminta beberapa handuk. Eta mengantarkan beberapa handuk ke kamar pria itu. Not so fast. Namun ternyata pria ini adalah orang yang Eta salah lihat sebagai Elias sebelumnya. Ia ingin mengajak Eta in the hoy bahkan mau membayarnya. Namun Eta bukan wanita murahan sehingga menyerangnya untuk melarikan diri. Untuk berlindung mereka bersembunyi di sebuah kamar dan menguncinya. Waktu berlalu mereka kembali bekerja. Namun manajer hotel menemui Eta dan Lovely dan memecat mereka. Ternyata pria hidung belang sebelumnya memfitnah Eta kalau Eta menyerangnya. Tentu Eta membantahnya, namun bagi imigran gelap seperti mereka, terutama Lovely, tidak punya pilihan lain. Di tempat lain, Kincaid menemui orang yang menyewanya dan ternyata itu adalah Caroline. Kincaid melaporkan kalau keluarga Eta melakukan human trafficking selain menjual barang terlarang. Caroline sadar kalau ini adalah ulah Matteo dan Sam. The daughter of Tiger Jones might be alive. Kepolisian tidak tahu pada siapa keluarga Eta bekerja, namun Kincaid mengingatkan kalau Eta mungkin masih hidup. Kemudian Caroline memanggil Matteo dan Sam. Caroline memarahi mereka karena gegabah. Masalahnya, wanita yang mereka selundupkan terbebas dan bisa menjadi masalah di masa depan. Kepolisian belum tahu kalau itu adalah ulah mereka. Masalahnya, Eta mungkin masih hidup dan ia bisa menghubungkan human trafficking ini pada mereka. Kembali ke tempat Eta. Eta marah karena ia merasa dicurangi. Namun Lovely malah marah pada Eta karena ulahnya ia kehilangan pekerjaan. Eta pikir kalau itu tak adil, namun Lovely sudah lebih dulu menerima kalau hidup memang tak adil. Kesalahan kecil bagi middle class mungkin tak begitu menjadi masalah. Namun bagi imigran seperti Lovely, kesalahan sekecil apapun bisa membahayakannya. Lovely tidak mendukung yang pria hidung belang itu lakukan pada Eta. Namun Eta harus sadar kalau privilege-nya selama ini sudah hilang dan ia harus membiasakan diri. Saat akan pulang, mereka melewati rak berisi barang-barang tamu yang tertinggal. Salah satunya adalah pakaian sehingga mereka memilihnya karena mereka akan pergi ke klub bibi Eta. Orang yang mengantar mereka tentunya adalah Stanley. Untuk masuk ke klub ini harus membayar $100 dan mereka tidak punya uang sebanyak itu. Mereka parkir di belakang klub dan menyelinap ke sana. Stanley tidak ingin ikut masuk dan memilih menunggu di mobil. Eta dan Lovely bisa masuk dan berbaur dengan baik. Di sana Eta bisa menemukan bibinya yang bernama Carmen. Carmen mengenali Eta sehingga membawanya ke kantornya. Ini adalah pertama kalinya Eta bertemu dengan Carmen sehingga ia tidak tahu kalau Carmen dan Lia adalah kembar identik. Cop said the entire family was killed, so how are you alive? I wasn't there when it happened. Carmen mengenali Eta dan ia pikir Eta sudah dibunuh. Eta menjawab kalau ia berhasil bersembunyi tepat waktu. Eta tidak tahu untuk siapa orang tuanya bekerja dan ia ingin membalas dendam. Namun Carmen juga tidak tahu dan ia tak peduli. Eta bingung karena Carmen adalah kembaran ibunya namun hubungan mereka sangat buruk. Ternyata Carmen adalah pemilik klub ini. Eta tidak memiliki tempat untuk kembali namun Carmen juga tak ingin berurusan dengannya. Carmen mengusir Eta dan memberinya beberapa uang. Keesokan harinya di tempat lain, setelah keluarga Eta dieksekusi, tentunya Matteo butuh runner baru. Ia memiliki 2 calon, seorang pria tua dan wanita muda. Matteo menguji pengetahuan mereka.
Dua-duanya terbiasa dengan pekerjaan ini, sementara si wanita lebih teliti dan berhati-hati. Kemudian Matteo membahasnya dengan Sam. Sam menilai si pria bagus, namun ia seperti koboi. Sementara si wanita lebih teliti dan berhati-hati. Yang dibutuhkan mereka sekarang adalah orang yang bisa diandalkan. The job is yours. Walau Sam lebih suka pada si wanita, namun Matteo memilih si pria yang bernama Boone sebagai runner barunya. Keputusan sudah dibuat sehingga Sam harus membunuh si wanita agar operasi mereka tidak diketahui. Kemudian Sam menanyakan keputusan Matteo yang memilih Boone. We need a killer more than we need a thinker. Matteo menjawab yang mereka butuhkan adalah pembunuh dan bukan pemikir. Di tempat lain, Etta dan Lovely pergi ke sebuah motel. Mereka masih mencari pekerjaan, namun pemilik motel yang bernama Lena menolak mereka. Ia tahu kalau Etta dan Lovely dipecat dari hotel sehingga menilai mereka tak bisa diatur. Di meja, Etta melihat ada ukiran Wawel Dragon. Wawel Dragon berasal dari Polandia sehingga Etta tahu kalau Lena berasal dari Polandia. Lena tahu Etta mencoba merayunya, namun ia masih tak mau menerima mereka. Etta berkata kalau Lena kehilangan keluarganya di Holocaust. Kalung yang dipakai Lena bertuliskan Zakor yang bermakna ingat dalam bahasa Ibrani. Lena mulai luluh dan mau memberi mereka kesempatan untuk bekerja di sini. Kemudian Etta dan Lovely mulai bekerja. Etta masih memikirkan Carmen. Ada banyak hal yang ingin Etta tanyakan pada Carmen. Ia tahu hubungan Carmen dan Lia buruk. Namun mendengar Lia dibunuh, Etta bingung kenapa Carmen seolah tak peduli. Lovely menjawab kalau hubungan ibunya dan pamannya juga buruk. Namun saat ibu Lovely sakit, pamannya membawakannya makanan setiap hari sampai ia meninggal. Hubungan keluarga itu rumit, namun pada akhirnya darah lebih kental daripada air. Setelah selesai bekerja, Etta kembali menemui Carmen. Holy shit! Carmen bukan orang biasa, bahkan langsung menodongnya dengan pistol setelah merasa terancam. Etta meminta maaf karena menakut-nakutinya. Etta ingin mengenal Carmen lebih jauh. Ia tahu hubungan Carmen dan Lia buruk, namun itu tak ada hubungannya dengan Etta. Carmen mulai luluh. Etta memberitahu kalau ia dan Lovely bekerja di motel. Carmen bisa memberi mereka pekerjaan di klubnya untuk membantu kebutuhan finansial mereka. Di malam hari, Etta dan Lovely akan langsung bekerja. Carmen menjalankan klubnya dengan baik, diisi semua orang dari berbagai kalangan. Salah satu peraturan di klub adalah tidak boleh membawa barang terlarang kecuali dari dealer Carmen. Etta akan bekerja sebagai barback atau semacam asisten bartender. Di sana, Etta bertemu pria bernama Matt yang flirting dengannya. Matt ingin berkenalan, namun Etta terlalu sibuk. Salah satu tugas Etta adalah mengumpulkan gelas kosong dari meja. Saat bekerja, Etta melihat ada beberapa pelanggan yang menggunakan barang terlarang yang bukan dari dealer klub. Sementara saat Lovely bekerja, ada yang memukul pantatnya. Tentunya Lovely tak terima, namun si pelanggan juga tak terima. Namun Carmen membela Lovely dan bisa melawan si tamu dengan mudah lalu diusir tim keamanan. Melihat Carmen bisa berkelahi, Etta ingin Carmen mengajarinya, namun Carmen menolaknya. Saat bersih-bersih, Carmen melihat obat-obatan yang bukan produknya. Semalaman, Etta mengawasi klub dan tahu kalau yang berjualan tanpa izin adalah salah satu tamu wanita. Carmen meminta petugas keamanan untuk menangkapnya. Carmen memeriksa tasnya namun tak menemukan apapun. Namun Etta tahu kalau ia menyembunyikannya di pahanya. Carmen melarang wanita ini masuk ke klub lagi dan ia juga menyita barang-barangnya. Kemudian mereka pindah ke kantor Carmen. Carmen bertanya bagaimana caranya Etta mengetahui orang tanpa izin berjualan. Etta menjawab kalau dari dulu ia memiliki kemampuan mengingat detail. Keesokan harinya, Etta dan Carmen sarapan bersama. Carmen menjelaskan kalau dulunya ia dan Lia sangat dekat walau sekarang tidak terlalu. Bersama Carmen mengingatkan Etta pada ibunya dan hal ini membuat Etta terkadang sulit melihat Carmen. Carmen tidak bisa menghilangkan perasaan itu, namun ia bisa mendengarkan keluhan Etta. Di malam hari, Etta kembali bekerja seperti biasa. Namun di sana, ia melihat ada salah satu pria yang berada di eksekusi keluarganya. Saat ini, ia berdebat dengan seorang perempuan. Etta mencoba mengejarnya, namun ia kehilangan jejak. Keesokan harinya, Carmen berkata kalau ia akan pergi keluar kota untuk menghadiri sebuah seminar. Ia menawarkan Etta untuk tinggal di sini selama ia pergi. Carmen butuh orang untuk menyirami tanaman dan memberi makan ikannya. Namun ia mengingatkan untuk tidak mengundang siapapun ke sini. Di malam hari, Etta bekerja di klub seperti biasa. Malam ini, ia tak melihat pria yang ia cari sebelumnya. Namun ia melihat wanita yang bersamanya kemarin. Etta mendekatinya dan bertanya siapa pria bertato di lehernya kemarin.
Wanita ini menjadi defensif dan tidak mau memberitahu Eta. Kemudian Eta meminta bantuan Lovely. Yang pertama Lovely lakukan adalah memberinya minuman. Eta menawarkan untuk mengambil foto mereka. Dan saat membuka Instagram, kini Eta tahu kalau wanita ini bernama London. Kemudian Eta memeriksa Instagram London. Eta menemukan foto pria targetnya namun London tidak mengetagnya. Lovely pikir untuk mengetahui hal seperti ini butuh waktu dan hangout beberapa kali. Mendengar ini, Eta memiliki ide. Saat ini, Eta tinggal di rumah Carmen yang kosong. Ia ingin mengadakan pesta di sana dan mengundang London agar bisa lebih dekat dengannya. Lovely pikir ini ide buruk namun Eta merasa kalau ini adalah satu-satunya kesempatannya. Kemudian Eta dan Lovely mengundang London dan teman-temannya ke pesta yang akan ia adakan. Lalu Eta menemui keamanan kalau ada yang membuat masalah. Ini hanyalah pengalihan karena tujuan Eta adalah meraih berangkas untuk membawa obat-obatan yang Carmen sita sebelumnya. Keesokan harinya, Eta, Lovely, dan Stanley menghias rumah Carmen agar layak pesta. Lovely mengundang teman-temannya, namun sejauh ini London dan teman-temannya belum datang. Lovely mengajak Eta bersenang-senang namun ia merasa bersalah jika menikmati pesta sementara keluarganya dibunuh. Namun Lovely membujuknya sehingga Eta mau ikut berpesta. Tak lama kemudian akhirnya London dan temannya datang. Harapan Eta adalah London datang bersama pria targetnya namun ternyata tidak. Namun walau begitu Eta masih belum kehilangan harapan. Eta ingin Lovely mengalihkan perhatian London kemudian Eta mengambil ponselnya. Eta membuat story Instagram berisi pesta di alamat ini. Tak lama kemudian Matt datang karena ternyata Lovely mengundangnya. Matt masih belum menyerah untuk mendapatkan Eta. Di saat yang sama London mengajak mereka untuk menggunakan obat-obatan. Eta tak pernah melakukannya, namun agar London tidak pergi, Eta terpaksa ikut menggunakannya. Di tempat lain, Elias pulang ke rumahnya sendirian, lalu beberapa orang menyuntiknya hingga tak sadarkan diri. Saat tersadar, di depan Elias ada pria bernama Boris yang merupakan kartel Rusia yang selama ini Kazimir takuti. Boris menyerang Elias karena tahu kalau yang membunuh Kazimir adalah Elias. Elias membantahnya, lalu Boris memerintah anak buahnya untuk membunuh Elias. Namun Elias bukan orang sembarangan. Dengan mudah ia bisa menyandra satu anak buah Boris. Namun Boris tak peduli dengan sandra lalu menyerang Elias. Namun Elias bak John Wick bisa membunuh beberapa anak buah Boris. Boris bukannya takut, ia malah bertepuk tangan. Ternyata semua ini adalah tes. Boris mendengar reputasi Elias yang tangguh sehingga ia ingin mengujinya secara langsung. Boris menawarkan Elias untuk bekerja untuknya. Elias tidak langsung menjawabnya. Namun Boris tidak memaksa sehingga ia memberi kartu namanya pada Elias. Awalnya Elias ingin membuang kartu nama Boris namun ia memilih untuk menaruhnya di laci. Kembali ke tempat Eta. Karena postingan yang dibuat Eta di IG London sebelumnya membuat semakin banyak orang yang datang ke pesta. Karena Eta menggunakan obat-obatan membuatnya juga menikmati malam. Karena pertahanan Eta sekarang lemah, rayuan Matt efektif kemudian mereka indehoy di kamar atas. Tapi lagi asik-asiknya Eta mendengar keributan di bawah. Ternyata ada pria yang menodong London dengan pistol. Pria ini menagih London karena ia memiliki hutang. Eta mencoba menengahi pertengkaran dan ternyata London memiliki hutang $1.800. Eta tidak bisa membiarkan London dibawa atau dibunuh. Sehingga Eta terpaksa membayarnya dengan obat-obatan yang ia ambil dari Carmen sebelumnya. Namun setelah pria itu pergi, London masih menghina dan hal ini membuatnya ditembak. Matt ingin menelpon 911 namun Lovely dan Eta melarangnya. Mereka butuh bantuan tanpa polisi sehingga mereka membawa London ke tempat Maribel. Maribel butuh bantuan karena tidak bisa melakukannya sendirian. Eta, Lovely, dan Matt baru mengkonsumsi obat-obatan sehingga mereka tidak fokus. Satu-satunya yang sober hanya Stanley sehingga Maribel meminta bantuannya. Waktu berlalu, Maribel selesai menyelesaikan tugasnya dengan baik dan nyawa London terselamatkan. Setelah beristirahat semalaman, akhirnya London terbangun. London bertanya kenapa Eta membantunya padahal mereka tak saling kenal. Eta bertanya tentang pria dengan leher bertato saat di klub. London menjelaskan kalau pria itu bernama Juan Acuna namun ia adalah pria yang berbahaya karena ia bekerja untuk kartel Rojas. Kini Eta tahu nama targetnya dan kartel mana yang membunuh keluarganya. Eta memeriksa komputer dan ternyata hanya ada 26 Juan Acuna di Miami. Kemudian mereka membereskan rumah sebelum Carmen pulang. Matt juga datang untuk membantu dan Matt semakin menyukai Eta. Waktu berlalu, Carmen pulang. Eta sudah selesai membersihkan semuanya sehingga tidak terlihat kalau Eta baru mengadakan pesta di sini.
Namun ternyata semua ini adalah tes. Carmen berbohong tentang ia yang pergi keluar kota. Ia tahu kalau Eta mengadakan pesta di rumahnya tanpa izin. Ini adalah tes untuk membuktikan apa Eta bisa dipercaya tinggal di sini dan Eta gagal. Karena tesnya gagal, Eta terpaksa harus kembali tidur di mobil di halaman belakang Bibi Lovely. Beberapa hari kemudian, setelah mendapatkan alamat orang bernama Juan Acuna, Eta memeriksanya satu persatu, namun sejauh ini ia belum menemukan orang yang ia cari. Namun setelah penantian panjang, akhirnya Eta menemukan targetnya. Eta mengikutinya dan ternyata targetnya bekerja di sebuah warehouse bernama Jaguar. Dan tentunya ini adalah bisnis kartel Mateo. Di sana, Eta menemukan lebih banyak orang yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Tentunya Eta tak bisa membunuh mereka begitu saja. Yang terpenting untuk sekarang adalah merayakan ulang tahun Stanley. Eta memberi Stanley sebuah piringan hitam penyanyi favoritnya. Tak hanya Stanley, Eta juga memberi Lovely hadiah sepasang anting. Namun ternyata Lovely juga memikirkan Eta. Ia memberi Eta ponsel baru karena bekerja selama beberapa minggu di klub menghasilkan lumayan banyak uang. Kemudian Eta memberitahu kalau ia menemukan beberapa targetnya. Eta belum memikirkan bagaimana cara membalas dendam, namun ia tahu ia harus melakukannya satu persatu. Di tempat lain, Caroline bertemu dengan Mayor. Ternyata walau Caroline sudah mengeluarkan banyak uang, namun tawarannya membangun Abaca kalah bidding. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang sehingga Caroline memanggil Sam. Caroline ingin Sam mengancam beberapa orang untuk menerima tawarannya. Ia hanya ingin bantuan Sam karena jika Mateo ikut turun, mungkin targetnya akan dibunuh. Caroline sangat ingin proyek ini selesai, apalagi properti ini bisa digunakan untuk mencuci uang mereka. Kemudian Sam dan Elias menemui target. Awalnya ia berkata kalau ia tak bisa ditekan. Namun setelah diancam akan dilempar dari bangunan, akhirnya ia bersedia membantu. Ia berkata kalau ternyata menahan proyek Caroline bukanlah idenya. Tak lama kemudian beberapa mobil mengepung mereka. Mereka adalah suruhan Boris dan ingin berbicara dengan mereka. Mereka dibawa ke sebuah restoran dan ternyata Mateo sudah dipanggil lebih awal. Mateo bertanya untuk apa Boris memanggil mereka. Selama ini para kartel tidak saling mengusik karena tahu bagian mereka masing-masing. Mateo harusnya hanya berjualan obat-obatan, namun dia malah melakukan human trafficking. Dan itu adalah bagian Boris sehingga Boris menganggapnya sebagai ancaman. Boris tak melarang Mateo melakukan human trafficking. Namun jika ia mau melakukannya, ia harus membayarnya 50%. Angka ini sangat besar apalagi Boris tidak melakukan apapun. Namun tanpa berbicara dengan Mateo, Sam menyetujuinya. Dengan membayar 50% pada Boris, profit margin mereka tinggal 10%. Mereka tinggal menaikkan harga jual 30% untuk menutupinya. Mateo tak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Boris meminta Mateo untuk membayar setiap hari Selasa. Bahkan jika ia kehilangan paket pun, Mateo tetap harus membayar Boris. Ini adalah perjanjian yang merugikan Mateo, namun mereka tak punya pilihan lain karena ditodong pistol dari segala arah. Setelah pertemuan berakhir, Mateo dan Sam bertengkar karena Mateo merasa Sam melangkahinya sebagai pemimpin. Di saat yang sama, Lisa, ibu mereka juga datang. Lisa sudah mendengar dari Sam hasil pertemuan mereka dengan Boris. We need to strike. Strike? We need to pay. Lisa pikir mereka harus menyerang Boris. Namun baik Sam atau Mateo tidak mau berperang karena takut mereka kalah. Lisa menghina mereka lemah dan itulah kenapa Boris tahu mereka bisa ditekan. Setelah Lisa pergi, Mateo memarahi Sam dan melarangnya untuk memberitahu ibu mereka apa-apa lagi. Sam pikir karena sekarang Boris mengawasi rute mereka, mereka harus merubah rute Bun. Mateo mengirim Elias untuk menemani Sam. Kemudian mereka pergi ke taman untuk bertemu Bun. Sam berkata untuk tidak membanding-bandingkannya dengan Mateo. Elias menilai kalau Sam lebih pintar dari Mateo. Sam melindungi Mateo, namun Mateo tidak melindungi Sam. Father warned us about this. About what? A day where you question us. Sam berkata kalau ayahnya sudah memperingatkan ini, hari di mana Elias mulai meragukannya. Elias menilai kalau Mateo dan Lisa adalah liability. Ini bukan pengkhianatan, melainkan kenyataan. Sam lebih cocok melanjutkan bisnis keluarganya daripada Mateo. Kembali ke tempat Eta, walau di malam hari mereka bekerja di klub, namun di siang hari mereka bekerja di motel Lena. Saat ke kantor Lena, ternyata ada seorang pria bersenjata yang merampoknya. Namun pria ini salah memilih target. Dengan mudah Lena membalikan keadaan. Ia tak akan membunuh. Ia meminta Eta dan Lovely pergi sekarang karena Lena akan memanggil polisi.
Di malam hari, Eta dan Lovely bekerja di klub seperti biasa. Ternyata Eta sudah memesan meja VIP untuk Juan. Eta belum akan membunuh Juan, namun ia ingin mengenalnya lebih dekat untuk menggali informasi. Waktu berlalu, akhirnya Juan datang ke klub. Melihat Juan dari dekat memberi Eta sedikit trauma. Namun ia sudah membulatkan tekad dan mulai memperhatikannya. Eta memberitahu Lovely kalau rencananya berubah dan ia akan membunuh Juan sekarang juga. Eta meminta bantuan Lovely. Ia ingin Lovely memberi Juan minuman yang telah diberi obat. Lalu pancing Juan ke belakang dan Eta akan membunuhnya di sana. Lovely pikir ini ide buruk karena Eta tidak memikirkan rencana ini dengan matang. Apalagi Lovely tidak ingin terlibat dengan masalah berdarah ini. Eta meyakinkan kalau tugas Lovely hanya memberi minuman yang diberi obat pada Juan lalu mengajaknya ke belakang. Lovely menurut lalu ia mengantarkan minumannya. Lovely juga menggoda Juan dan mengajaknya ke bagian belakang, namun masalahnya Juan tak ingin melepaskan Lovely. Hal ini membuat mereka pergi ke belakang bersamaan, namun untungnya Juan sudah meminum minumannya. Setelah berada di belakang, efek obat Juan mulai terasa, sementara sambil memegang pisau, Eta mengikutinya. Eta menusuk Juan beberapa kali, namun Juan masih memiliki kekuatan untuk melawan. Ia dengan mudah membalikan keadaan. Hal ini memaksa Lovely untuk membantu dan menyerang Juan. Lovely ikuti serang Juan, namun dengan mereka yang bekerja sama, mereka bisa membunuh Juan. Lovely sangat shock karena ia ikut bertanggung jawab atas kematian Juan. Di saat yang sama, Carmen menemui mereka. Carmen tidak memarahi mereka karena yang harus mereka lakukan sekarang adalah menghilangkan jejak. Carmen sudah mengunci akses ke sini dan juga menghapus rekaman kamera pengawas. Lovely sangat shock dan Carmen memintanya pulang lebih cepat dan tidak boleh bercerita pada siapapun. Sementara Eta dan Carmen akan menyingkirkan mayat Juan. Mereka pergi ke tengah laut untuk membuang mayat Juan di sini. Karena di sini ada arus, maka mayat Juan akan terbawa ke tengah laut dan bukan ke pantai. You could have gotten yourself killed. What did he do? Setelah semua jejak disingkirkan, Carmen baru bertanya kenapa Eta membunuh Juan. Eta memberitahu kalau Juan dan rekannya adalah orang yang membunuh keluarganya. Carmen pikir yang dilakukan Eta bodoh. Kartel mengira Eta sudah meninggal sehingga harusnya ia aman dan bisa memulai hidup baru. Namun dengan membunuh Juan, Eta sama saja memberitahu kalau ia masih hidup dan malah akan diincar. Eta tidak bisa melakukannya karena ia merasa sangat bersalah. Ia merasa kalau kematian keluarganya adalah salahnya. Carmen menenangkan Eta dan ternyata ia tahu kalau keluarga Eta bekerja untuk kartel. Mereka memilih hidup mudah yang tentunya mereka memiliki resiko sendiri. Keesokan harinya, Eta menemui Lovely. Ia ingin meminta maaf namun Lovely tidak mau berbicara dengannya. Karena Eta berbohong dan melibatkan Lovely pada balas dendam berbahayanya. Tentunya perasaan Eta juga campur aduk karena baru saja membunuh seseorang. Satu-satunya orang yang bisa menerimanya adalah Matt sehingga Eta ke tempatnya. Waktu berlalu setelah Indahoy, Eta berencana pergi bekerja. Matt bingung dengan hubungan mereka. Matt sangat menyukai Eta namun ia merasa Eta mengghostingnya. Matt ingin mengenal Eta lebih jauh namun Eta menjawab kalau Matt datang di momen yang salah. Banyak hal yang terjadi di hidup Eta yang tak bisa ia ceritakan. Kemudian Eta kembali menemui Carmen. Carmen meminta Eta dan Lovely untuk tidak bekerja untuk sementara waktu. Eta merasa Carmen tidak adil jika Lovely juga dihukum. Carmen tak peduli karena Eta harus tahu kalau aksi memiliki konsekuensi. Waktu berlalu, Carmen pulang ke rumah. Di sebuah kotak, ia menyimpan banyak surat yang dikirim Leah untuknya. Ada sesuatu yang membuat hubungan mereka buruk, bahkan Carmen tidak pernah membuka surat dari Leah. Mundur sekitar 25 tahun yang lalu, ternyata dulunya Daniel adalah kekasih Carmen. Kedua kakak Eta adalah anak Daniel dari pernikahannya sebelumnya. Hidup mereka sederhana namun bahagia dan Carmen sangat puas. Carmen sedang kuliah dan ia menunda kehamilan sampai ia lulus karena ia adalah orang yang tanggung jawab dan penuh perhitungan. Carmen tidak tahu kalau Daniel sudah menjadi runner untuk kartel namun setidaknya ia menyadari walau Daniel belum memberitahunya. Suatu malam Daniel pulang tengah malam. Carmen awalnya pikir ada perampok namun ternyata itu Daniel. Carmen ingin tahu apa yang ia lakukan malam-malam namun Daniel pikir sebaiknya Carmen tidak tahu. Only two kinds of people use pagers, doctors and drug dealers. Daniel mengaku kalau ia adalah kurir narkoba. Walau Daniel baru memberitahunya, namun Carmen tidak terkejut karena ia sudah mengiranya. Daniel tidak bangga melakukannya, namun ia butuh uang. Carmen ingin Daniel berhenti karena pekerjaan ini tidak baik. Mereka tidak sebegitu butuhnya uang sampai harus memakan uang haram.
Daniel melakukannya dengan hati-hati dan ia ingin membiayai kedua anaknya dan juga Carmen jika mereka nanti punya anak. Carmen masih tidak setuju karena resiko pekerjaan Daniel sangat besar. Bagaimana jika Daniel ditangkap atau dibunuh saat bekerja? Bagaimana nasib kedua anaknya nanti? Carmen mencintai Daniel namun ia tak mau bersamanya jika Daniel masih bekerja untuk kartel. Waktu berlalu, Daniel memutuskan berhenti bekerja untuk kartel. Hey! What the fuck? What the fuck? Suatu hari ia memegang pantat wanita yang ia pikir Carmen, namun ternyata itu adalah Lia. Ini adalah pertama kalinya Daniel bertemu Lia. Walau Lia dan Carmen kembar, namun kepribadian mereka sangat berbeda. Lia kesini karena ia baru putus dari kekasihnya dan tak punya tempat untuk kembali. Walau mereka bertengkar setiap waktu, namun sebenarnya mereka saling menyayangi dan mengetahui itu. Waktu berlalu, kini Lia tinggal di sini. Lia bertanya apa yang Daniel kerjakan. Daniel menjawab kalau pekerjaannya pas-pasan, apalagi harus menghidupi kedua anaknya ditambah Carmen, namun Daniel tak mengeluh. Lia sudah mendengar dari Carmen kalau Daniel pernah bekerja untuk kartel namun sudah berhenti. Lia ingin tahu berapa bayarannya. Daniel menjawab $5.000 sekali jalan. Sebulan bisa ada 3 atau 4 trip. Itu adalah uang yang banyak yang artinya Daniel sangat mencintai Carmen sampai rela kehilangan sumber uang itu. Lia pikir hanya karena Daniel tidak akan melakukannya bukan berarti Lia juga. Lia tertarik dengan pekerjaan ini. Daniel menolaknya karena Carmen pasti marah jika Daniel membuat Lia menjadi runner kartel. Lia menjelaskan kalau saat ini posisinya sedang sangat buruk. Dengan uang itu, ia bisa memulai lagi dari awal dan hidup mandiri. Lia bisa mengendarai perahu sehingga ia hanya butuh koneksi. Kemudian di belakang Carmen, Daniel dan Lia menjadi runner kartel lagi. Saat di tengah perjalanan mereka menemukan ada perahu yang mogok. Sudah menjadi kode etik bagi pelaut untuk saling membantu. Namun ternyata ini adalah jebakan. Mereka tahu kalau Daniel adalah runner kartel dan mereka di sini untuk membegal mereka. Anjay, begal sungai. Lia berpikir cepat dengan memberi begal ini beberapa kilo produk. Namun saat lengah, Lia membunuh salah satu begal. Daniel menyerang begal lain namun ia berhasil dilawan. Tanpa ragu, Lia menembak begal dan berhasil menyelamatkan Daniel. Untuk menghilangkan jejak, mereka membakar perahu begal itu lalu pergi. Walau ada halangan, namun pekerjaan pertama Lia selesai dengan sempurna. Daniel menyesal membuat Lia bekerja karena mereka bisa saja terbunuh. Lia tak menyesalinya karena itu adalah resiko pekerjaannya. Karena mood yang sedang baik, mereka pun indahoy. Keesokan harinya, Lia merasa bersalah karena menyelingkuhi Carmen. Ia memutuskan untuk pergi dan tak ingin mengganggu Carmen. You seem really happy. I am. That's why it's important you stay. Carmen melarangnya karena sekarang adalah momen paling bahagia untuknya dan ia ingin terus bersama Lia. Kini Lia tak jadi pergi. Lia memberitahu kalau ia menyesal telah berhubungan dengan Daniel dan begitu pun dengan Daniel. Maju ke 2 bulan kemudian, Lia bekerja sebagai pembersih perahu di marina. Lia tak pernah lagi berselingkuh dengan Daniel atau menjadi runner kartel. Namun suatu hari Daniel menemuinya. Kartel Daniel mencari runner dan ia terkesan dengan kinerja Lia dan ingin Lia bekerja lagi untuk kartel. Lia bisa saja menolaknya namun dia memilih untuk menerima pekerjaan ini. Kemudian Lia dan Daniel memikirkan bagaimana cara membuat rute yang aman. Lia ini bawaannya memang pintar dan cerdik sehingga ia bisa menemukan rute terbaik dan teraman. Lia pikir ia berbakat di bidang ini. Dengan 10 trip ia bisa mendapatkan lebih banyak daripada yang orang tuanya kumpulkan dalam 2 tahun. Jika lancar, ia bisa memiliki marinanya sendiri. Jika membuat perusahaan trip untuk turis bisa menyamarkan usaha mereka. Daniel mengakui kalau ini adalah ide yang baik. Daniel sadar kalau secara koneksi ia lebih cocok dengan Lia daripada Carmen. Sehingga mereka hilaf lagi dan malah indahoy. Lia langsung menyesal karena Carmen mencintai Daniel. Namun Daniel berkata kalau ia lebih mencintai Lia daripada Carmen. Daniel tahu kalau Lia juga merasakan kalau mereka memiliki koneksi dan juga kecocokan yang sangat tinggi. Namun Lia tidak mau mengkhianati Carmen. Beberapa minggu kemudian, Carmen melihat Lia menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Are you pregnant? Carmen marah karena Lia tidak memberitahunya. Carmen bertanya siapa ayahnya, namun Lia tidak mau menjawabnya. Lia tidak ingin melahirkan anaknya karena menurutnya ia tak akan bisa menjadi ibu yang baik. Carmen membantahnya karena ia sangat mengenal Lia. Walau Lia liar, namun ia adalah orang yang penyayang dan Carmen yakin Lia bisa menjadi ibu yang baik. Carmen mendukung Lia jika ia ingin melahirkan anaknya, maka ia akan membantunya. Lia ingin membesarkan anaknya. Carmen sudah memiliki rencana.
Dalam 2 tahun, ia akan berusaha memiliki anak sehingga anak mereka bisa tumbuh bersama. Mendengar ini membuat Lia mengalami panic attack. Lia memberitahu kalau ayah dari anaknya adalah Daniel. Mendengar ini, hati Carmen hancur. Lia berkata kalau itu adalah kecelakaan dan ia tak pernah berniat melakukannya. Selain itu, Carmen juga baru sadar kalau ternyata Daniel dan Lia kembali menjadi runner untuk kartel. Lia meminta maaf dan bersumpah kalau itu tak akan terjadi lagi. Namun walau begitu, ini tak merubah fakta kalau Lia mengkhianati Carmen. Selama ini, orang-orang selalu menganggap Lia adalah pembuat masalah, namun Lia selalu membelanya. Namun ternyata selama ini ia salah karena Lia memanglah pembuat masalah. Dan inilah kenapa hubungan Carmen dan Lia hancur hingga sekarang. Carmen bukan wanita sembarangan yang bisa memaafkan begitu saja. Begitu tahu Daniel dan Lia mengkhianatinya, ia langsung mengusir mereka dari rumahnya. Daniel mencintai Carmen namun tahu kalau ia tak punya harapan lagi. Yang membedakan Lia dan Carmen adalah Lia menerima Daniel apa adanya. Carmen berkata, cinta bukan berarti mau melakukan apapun yang kau mau, tapi melakukan apa yang terbaik untuk semua orang. Carmen adalah satu-satunya yang tidak mencari jalan pintas dan mau bekerja keras. Apalagi pekerjaan Daniel bisa membahayakan keluarganya. Kembali ke masa sekarang. 2001 adalah terakhir kalinya Carmen bertemu dengan Daniel dan Lia. Ia kini membaca surat-surat yang dikirim Lia selama ini. Di tempat lain, Ita bekerja di motel seperti biasa. Luka di tangannya terbuka lagi setelah membunuh Juan sehingga ia ke kantor Lena untuk mencari alat P3K. Setelah mengganti perbannya, Ita sadar kalau ada ruang rahasia di laci. Ia memeriksanya dan yang ia temukan adalah beberapa berkas pribadi Lena. Ita tak melakukan apapun kemudian kembali bekerja. Lalu Lena memanggilnya untuk memindahkan furniture. Namun ternyata ini adalah jebakan karena Lena menyerangnya dengan taser hingga tak sadarkan diri. Waktu berlalu saat Etta tersadar ia dalam keadaan terikat. Lena merasa kalau Etta adalah seorang mata-mata yang dikirim untuknya. Lena tahu kalau KTP Etta yang bernama Danny Cruz palsu karena Danny Cruz yang asli sudah meninggal. Etta menjawab kalau ia butuh identitas baru karena ia memiliki masalah dengan orang jahat berbahaya. Lena bertanya siapa nama Etta namun Etta masih berbohong. Etta berkata kalau ia bukan ancaman bagi Lena, namun tentu ia tak percaya. Lena mengancam Etta dan sekarang Etta berkata jujur dan menjelaskan segalanya pada Lena. Lena menilai kalau Etta tidak berbakat menjadi pembunuh. Ia beruntung bisa membunuh Juan dan jika bukan karena bantuan Lovely, maka Etta harusnya sudah dibunuh. Etta masih memiliki 11 target dan Lena pikir itu mustahil. Etta berkata kalau itulah kenapa Lena harus mengajarinya karena jelas kalau Lena bukan orang biasa. Kemudian Lena meninggalkan Etta di basement. Etta tak ingin menyerah. Ia menemukan sebuah colokan dan dengan menggunakannya ia bisa membebaskan ikatannya. 2 minutes 37 seconds. You were fucking timing me? Ternyata ini adalah tes untuk menguji kemampuan Etta. Lena mengaku kalau Etta punya bakat dan akan membantunya. Sementara itu, Caroline memanggil Kincaid. Caroline sudah memastikan kemenangannya untuk membangun proyeknya. Namun untuk membangun apartemen mewah ini, ia harus membeli 2 rumah yang masih belum mau dijual. Caroline meminta bantuan Kincaid untuk mencarikan background kedua pemilik rumah terakhir ini untuk mencari kelemahan mereka. Kemudian Kincaid memeriksa beberapa rumah dan ternyata salah satu rumahnya adalah milik Bibi Lovely. Sementara itu, setelah lama tak berbicara, akhirnya Lovely mau berbicara dengan Etta. Etta meminta maaf karena membahayakan Lovely dengan melibatkannya. Namun sekarang ia memiliki bantuan lain dan Lovely tidak akan terlibat lagi. Lovely masih marah karena Etta selalu memikirkan dirinya sendiri. Ia tak peduli kalau yang ia lakukan bisa memiliki konsekuensi pada orang lain yang tak ada hubungannya. Lovely belum siap memaafkan Etta sehingga masih tak ingin dekat dengannya. Di saat yang sama mereka mendengar suara keras sehingga memeriksanya. Ternyata ada pembongkaran bangunan di samping rumah Bibi Lovely dan tanpa sengaja mengenai pagarnya. Awalnya kontraktor ini tidak mau mengganti rugi dan memintanya langsung pergi ke perusahaan yang menyewa mereka. Namun Etta tahu kalau mereka adalah subkontraktor, sehingga segala kerusakan yang mereka lakukan adalah salah mereka. Jika mereka tidak mau membayar, mereka bisa dituntut dan pada akhirnya biayanya akan lebih mahal. Mereka takut sehingga bersedia mengganti rugi pagar Bibi Lovely. Keesokan harinya, Etta kembali bekerja di motel. Matt menemuinya untuk mengajaknya makan siang bersama. Matt sangat menyukai Etta dan tahu kalau mungkin Etta sibuk dan punya masalah sendiri. Matt tidak akan menekan Etta dan akan memberinya space sampai ia mau terbuka. Kemudian Lena memanggil Etta. Lena sudah mencari informasi mengenai rekan Juan.
Lena memberi beberapa berkas pada Eta. Eta mengenal salah satu di berkas dan namanya adalah Xavier. Xavier adalah orang yang sangat berbahaya. Lena ingin Eta berjanji untuk mengutamakan misinya dibandingkan apapun. Di tempat lain, hari ini adalah hari Selasa dan saatnya Matteo membayar Boris jatahnya. Namun yang datang kali ini bukan anak buahnya melainkan Boris secara langsung. Boris datang karena memiliki penawaran untuk mereka. Boris menunjukkan kalau ia memiliki banyak senjata berat. Boris mengakui kalau Matteo memiliki runner berbakat. Boris bisa mendapatkan senjata dan Matteo yang akan menyelundupkannya. Senjata ini akan dikirim ke luar Amerika dan kali ini akan dikirim ke Afrika Barat. Boris bisa menawarkan 35% per pengiriman. Nilai barangnya adalah $60 juta sehingga komisi Matteo adalah 21 juta. Sam ingin mereka membicarakannya dulu sebelum menerima tawaran Boris. Bagi Matteo, uang adalah segalanya dan bisnis kali ini sangat menguntungkan. Namun Sam pikir kerjasama ini terlalu berbahaya karena membuat mereka terekspos. Walau ayah mereka selalu melarang untuk bekerja sama dengan Boris, namun bagi Matteo yang terpenting adalah uang. Menurut Matteo, kalau Sam terlalu berhati-hati dan kurang berani. Leia setuju dengan Sam apalagi ayah mereka melarang mereka untuk bekerja sama dengan Boris. Namun karena Matteo adalah kepala bisnis, ia yang memutuskan segalanya. Kembali ke tempat Eta. Lena mengajak Eta untuk memantau target. Lena memberi alat sebuah sinyal jammer. Dengan alat ini, Eta bisa mengganggu wireless recording. Kemudian mereka harus memeriksa rumah tentu dengan membobolnya. Rumah Xavier besar namun sekarang tidak ada siapapun. Setelah melihat-lihat, Eta menilai kalau Xavier adalah pecandu obat-obatan dan seks. Di saat yang sama, Xavier pulang sehingga mereka harus segera pergi. Mereka kembali ke motel. Ternyata di basement ada ruang rahasia di mana Lena menyimpan semua senjatanya. Alasan kenapa Lena sangat defensif sebelumnya pada Eta karena ia adalah seorang mata-mata. Eta memilih senjata yang akan ia gunakan. Lena menyarankan untuk memilih senjata agar pembunuhannya terlihat seperti kecelakaan. Namun sebelum melakukan aksinya, Lena ingin Eta mengendalikan pikirannya dulu. Karena saat membunuh lebih memberi beban secara mental daripada fisik. Kemudian Lena meminta Eta menutup matanya. Ia diminta untuk mengingat momen saat Xavier membunuh keluarganya sehingga kini Eta dipenuhi amarah. Lalu Lena meminta Eta tenang dan mengingat kenangan indahnya bersama keluarganya. Hal ini membuat Eta sedih namun ia bisa tenang. Lena mengingatkan kalau saat akan membunuh perasaan inilah yang harus Lena rasakan. Di tempat lain, Stanley sedang memperbaiki pagar rumah bibinya yang hancur. Saat bekerja, ia sadar kalau salah satu kucing peliharaannya hilang. Stanley sangat panik bahkan menghentikan konstruksi karena takut kucingnya di sini. Namun mereka malah mengejek kalau mereka melihat sesuatu di tong sampah. Ketika Stanley memeriksanya, ia menemukan kucingnya yang sudah mati dibunuh. Stanley sangat terpukul dan marah. Mereka mengusir Stanley, namun sekarang Stanley yang sedang tak stabil menyerang dan mereka pun berkelahi. Kembali ke tempat Eta. Kini mereka mulai menyusun rencana. Karena Xavier adalah pecandu obat dan seks, mereka bisa menggunakannya untuk menyerangnya. Lena menunjukkan banyak obat dan racun yang bisa Eta gunakan. Eta bisa membuat seolah Xavier overdosis, namun Eta tak ingin Xavier meninggal dengan damai. Eta ingin menenggelamkan Xavier di hot tub seolah ini kecelakaan. Kemudian Eta kembali ke rumah Baby Lovely untuk mencari pakaian seksi. Namun di mobil ia melihat Stanley yang terlihat aneh dan tak bisa diajak bicara. Eta bernyanyi lagu favorit Stanley dan bisa membuatnya tenang. Hamid Wabu. Stanley berkata kalau ia membuat masalah. Ternyata di perkelahian sebelumnya Stanley yang menang dan ia bisa membunuh kedua petugas konstruksi. Tidak ada yang melihat Stanley membunuh sehingga Eta pikir mereka harus menghilangkan jejak. Di saat yang sama, Lena mengirim pesan bertanya di mana Eta. Walau Eta sebelumnya berjanji akan mengutamakan misinya daripada apapun, namun ia memilih untuk membantu Stanley. Kemudian mereka pergi ke sebuah tempat konstruksi lalu mengecor mayatnya. Keesokan harinya mereka berhasil menghilangkan jejak. Lovely juga berterima kasih dan meminta maaf karena mengabaikannya. Eta juga meminta maaf dan sekarang mereka berbaikan. Kemudian Eta kembali ke motel. Lena kecewa karena Eta melanggar janjinya untuk mengutamakan misinya daripada apapun. Lena tak ingin membantu lagi Eta karena menurutnya Eta bukan orang yang berkomitmen. Namun walau begitu, Lena masih memberikan obat yang bisa Eta gunakan pada Xavier. Kemudian Eta datang ke rumah Xavier berdandan seperti wanita panggilan. Xavier berkata kalau ia tak memesannya, namun setelah menunjukkan obat dan ingin berpesta, Xavier mengajak Eta masuk. Untungnya sekarang Xavier sedang sendirian sehingga tidak ada yang mengganggunya. Pertama, Eta membiarkan Xavier menggunakan obat-obatan. Melihat Xavier membuat Eta dipenuhi kebencian.
Lalu ia mengingat kembali kenangan indah bersama keluarganya sehingga ia menjadi tenang. Lalu ia memberi obat Lena di minuman Xavier. Xavier mulai menggoda Eta sehingga Eta mengajaknya ke jacuzzi. Xavier menurut, kemudian Eta memberi Xavier minuman yang sudah ia beri racun. Xavier sudah gak tahan, namun untungnya efek racunnya bereaksi cepat. Racun ini membuat Xavier tak bisa bergerak dan lemas. Ia tak bisa berdiri dan pada akhirnya tenggelam di jacuzzi lalu meninggal. Kini dua dendam Eta sudah terbalaskan. Kemudian Eta kembali ke tempat Lena dan Lena akan membantunya lagi. Masih ada 10 orang yang ingin Eta bunuh. Eta tahu kalau Xavier bekerja di Jaguar Shipping dan Eta melihat 5 targetnya di sana. Karena ini bisnis kartel, tentunya tempat itu akan dipenuhi tim pengaman. Lena menunjukkan sebuah drone yang bisa mereka gunakan. Kemudian mereka mengintai kegiatan di Jaguar Shipment. Perahu yang mereka lihat sama dengan yang dimiliki keluarga Eta dan sepertinya ini adalah runner obat-obatan Matteo. Di saat yang sama, Lena menerima konfirmasi kalau akan ada yang check-in di motelnya sehingga mereka harus kembali. Keesokan harinya, Eta memutuskan untuk menemui Carmen. Eta meminta maaf karena membohongi Carmen dan menariknya dalam situasi yang buruk. Carmen memaafkan Eta. Carmen khawatir dengan sikap impulsif Eta malah akan membuatnya terbunuh. Bagi Carmen, Eta juga satu-satunya keluarganya sehingga ia tak ingin kehilangan Eta. Di malam hari, Matteo dan Sam sedang panik. Ternyata rute Boone ketahuan dan polisi menyita perahu dan barang bawaannya. Masalahnya, di pengiriman kali ini juga ada senjata milik Boris. Boone berkata kalau ia tak mengadu pada siapapun. Ia akan lelo untuk sekarang, namun Matteo membunuhnya untuk menghilangkan jejak. Di saat yang sama, Boris menelepon mereka. Boris pikir ada pengkhianat di pihak Matteo sehingga pengiriman mereka ketahuan. Boris sudah meyakinkan kalau tidak ada pengkhianat di pihaknya sehingga dipastikan itu ada di pihak Matteo. Matteo tahu Boris tidak mungkin memaafkannya sehingga ia pulang dan mengajak istrinya pergi sekarang juga. Namun ia terlambat. Beberapa anak buah Boris sudah sampai namun Matteo berhasil membunuh mereka. Namun ternyata istri Matteo tertembak di perutnya dan meninggal dunia. Tentunya kehilangan istrinya membuat Matteo sedih dan dipenuhi emosi. Elias diminta mengumpulkan algojonya dan baru sadar kalau Xavier meninggal sementara Juan menghilang. Sam meminta Elias untuk mencari Juan. Namun Matteo yang sedang dalam emosi yang buruk merasa Sam melangkahinya karena memerintah Elias. Kini Matteo percaya perkataan Boris kalau ada pengkhianat di pihaknya. Matteo menuduh kalau itu adalah Elias atau Sam. Yang tahu rute ini hanya Matteo, Sam, Elias, dan Boone. Matteo dan Boone bukan pelakunya sehingga pilihannya antara Sam atau Elias. Namun walau begitu, Matteo masih tidak memiliki bukti apapun. Keesokan harinya, Matteo dan Sam menemui Caroline. Mereka pikir Caroline dalam bahaya sehingga memintanya untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Ada pekerjaan yang harus Caroline lakukan, namun untuk sekarang keluar rumah terlalu berbahaya. Satu-satunya orang yang tidak mau menjual rumahnya adalah Bibi Lovely. Caroline bahkan menawarkan $3,5 juta untuk rumahnya, namun ia masih menolaknya. Untuk membangun apartemen mewah Caroline, ia harus meratakan rumah yang ada di lokasi. Caroline belum bisa melakukannya sebelum membeli rumah Bibi Lovely. Di tempat lain, Eta memiliki ide untuk membunuh beberapa targetnya bersamaan. Lena pikir ini terlalu gegabah dan pembunuhan harus dibuat seolah kecelakaan. Eta ingin meledakkan perahu mereka karena tahu mereka merokok sehingga terlihat seperti kecelakaan. Eta ingin menggunakan drone untuk membawa bom ke perahu. Waktu berlalu, Eta akan melakukan misinya malam ini. Stanley ingin membalas budi sehingga ia ingin membantu. Eta tidak ingin melibatkan Stanley sehingga memintanya untuk tidak khawatir. Kembali ke tempat Matteo. Sam baru diberitahu kalau Boris membajak pengiriman mereka. Aset yang dicuri sekitar $10 juta, selain itu runner mereka juga dibunuh. Matteo sudah muak sehingga berpikir sekarang adalah waktunya untuk membalas. Sam pikir mereka tidak bisa menjatuhkan Boris sendirian. Sehingga mereka harus mengajak kartel lain untuk bekerja sama. Para kartel saling bermusuhan, namun musuh terbesar Boris bisa dijadikan teman. Di malam hari, kartel Dominic Republic bernama Francesco dipanggil untuk bertemu. Francesco adalah orang yang berjualan di wilayah Matteo sebelumnya. Matteo mengajak Francesco untuk menyerang Boris. Francesco menjawab kalau Boris tidak menargetkannya. Matteo menjawab kalau itu tinggal menunggu waktu dan ia tak bisa menunggu sampai terlambat. Boris sudah merebut setengah wilayah Francesco. Jika mereka bekerja sama, mereka bisa meruntuhkan dominasi Boris. Kemudian mereka akan membagi dua Miami sehingga wilayah kekuasaan Francesco akan semakin besar. Sementara itu, Eta sudah berada di lokasi. Ia mengirim drone yang membawa bom ke dekat perahu untuk diledakkan.
Namun sebelum ia bisa melakukannya, ada yang memergokinya. Ia diserang dan Eta tidak bisa melawan. Namun untungnya Stanley mengikuti Eta dan berhasil menyelamatkannya. Setelah mereka menyingkirkan mayat, Eta baru sadar kalau perahu targetnya sudah pergi. Namun di gudang darat, Eta bisa melihat beberapa targetnya. Ia merubah targetnya menjadi gudang ini. Mereka menembaki drone, namun Eta berhasil meledakkannya. Ledakan ini terdengar sampai ke ruangan Matteo. Mereka mengira ini adalah ulah Boris. Melihat ini, Francesco sadar jika Matteo kalah, maka ia akan menjadi target Boris selanjutnya. Sehingga kini Francesco setuju untuk bekerja sama. Di tempat lain, Caroline masih belum menyerah. Ia menemui Bibi Lovely Judith secara langsung. Judith berkata kalau ia tak mau menjual rumahnya berapapun Caroline menawarnya. Kali ini Caroline mau membayar $4 juta untuk rumah Judith. Namun walau begitu, Judith masih tidak mau menjual rumahnya. Caroline sudah bersikap fair dan tidak ingin seperti ayahnya. Namun Judith tidak memberinya pilihan sehingga mendorong Judith dari atas tangga. Judith terluka cukup parah, kemudian Caroline pergi. Keesokan harinya, Eta, Lovely, dan Stanley sedang bersama. Mereka didatangi polisi yang memberitahu kalau Judith meninggal. Polisi ke sini untuk memberitahu keluarganya dan juga mengembalikan barang-barangnya. Dari barang Judith, Eta melihat penawaran $4 juta dari Caroline. Eta tahu kalau Matteo mencuci uangnya dari bisnis properti yang dipimpin Caroline. Ia pikir bagaimana jika kematian Judith bukanlah kecelakaan. Masalahnya mereka tidak bisa melapor polisi dan harus memeriksanya sendiri. Di tempat lain, Elias pergi ke klub Carmen padahal sekarang belum buka. Ia ke sini bertanya apa Juan sering datang ke sini. Tempat ini adalah terakhir kalinya Juan terlihat. Elias ingin melihat rekaman kamera pengawas saat Juan menghilang. Penjaga menolaknya karena hal seperti itu harus atas seizin Carmen. Namun saat melihat Carmen, Elias langsung mengenalinya kalau ia adalah kembaran Leah. Namun ia tak jadi menemuinya dan memilih pergi. Keesokan harinya, koalisi Matteo dan Francesco mulai beraksi. Mereka membunuh anak buah Boris di operasi mereka sekaligus. Dan pada akhirnya mereka juga menyerbu Boris. Namun bedanya kali ini, Matteo dan Francesco langsung turun tangan. Boris tidak terlihat takut. Namun Matteo ingin balas dendam sehingga ia menculik istri Boris. Istri Boris sangat ketakutan dan Boris mencoba menenangkannya. Tiba-tiba istri Boris tak bisa bernafas lalu ia meninggal di depan Boris. Tak lupa Boris juga mati dan dengan begitu sekarang bagian barat Miami menjadi milik Matteo. Dan Sam akan mengawasi bagian barat laut untuk Matteo. Sementara itu, Eta memasukkan Caroline ke dalam targetnya. Lena ingin Eta fokus pada targetnya saja karena ia baru membunuh 7 targetnya. Karena saat ledakan, ia berhasil membunuh 5 di antaranya. Lena melarang Eta beraksi sekarang karena pertahanan kartel sedang tinggi-tingginya. Kemudian Eta, Lovely, Stanley, dan juga Matt pergi ke rumah Carmen. Mereka akan makan siang bersama dan ini adalah pertama kalinya Stanley dan Matt bertemu Carmen. Makan siang ini sangat menyenangkan bagi semua orang. Saat Judith dibunuh Caroline, ia membuat seolah Judith sudah setuju untuk menjual rumahnya. Kini Eta dan yang lainnya tidak memiliki tempat tinggal. Carmen memiliki rumah kosong yang bisa mereka sewa di dekat sini. Setelah makan, Matt mengajak Eta untuk bertemu dengan ibunya. Awalnya Eta ragu namun dia juga menyukai Matt sehingga menyetujuinya. Kemudian Carmen mengajak Eta ke kamarnya. Carmen memberikan sebuah album foto. Foto ini berisi foto keluarga Eta. Ternyata setiap kali Leah mengirim surat untuk Carmen, ia mengirimkan foto keluarganya. Foto ini Carmen kumpulkan sehingga kini Eta memiliki foto keluarganya lagi. Kemudian Carmen menjelaskan bagaimana hubungannya dengan Leah memburuk. Mendengar ini, Eta mengerti kenapa Carmen membenci ibunya. Di tempat lain, Matteo mengumpulkan semua berkas milik Boris. Namun ia terkejut karena salah satunya bertuliskan nama Elias. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Keesokan harinya, Matteo dan Francesco merayakan kemenangan mereka. Sam diberi bagian barat laut Miami untuk diurus dan ia mengajak Elias untuk menjadi penasehatnya dan Elias menerimanya. Setelah Francesco pergi, Sam dan Elias akan pergi menemui Carmen. Namun Matteo hanya ingin mengirim Elias karena ia ingin bicara dengan Sam berdua. Matteo menunjukkan berkas yang ia temukan sebelumnya. Di sana ada foto yang menunjukkan kalau Elias dan Boris bertemu. Matteo pikir orang yang berkhianat adalah Elias. Apalagi saat ada pengeboman, Elias sedang tidak ada di kantor. Ayah mereka sudah menduga pengkhianatan ini. Jika Elias ternyata berkhianat, maka Sam harus membunuhnya. Sementara itu, Elias sudah berada di rumah Carmen tanpa diundang.
Dari komputernya ada histori kalau Carmen mencari tahu tentang Juan Acuna padahal yang melakukannya adalah Eta. Carmen langsung paham kalau Elias kesini untuk mencari pembunuh Juan walau ia tidak tahu Juan siapa. Namun ia tahu kalau Eta dalam bahaya. Carmen berbohong dengan berkata kalau ia adalah orang yang membunuh Juan. Just want to talk to you. Elias berkata kalau ia hanya ingin bicara. Namun Carmen tak percaya sehingga menyerangnya. Carmen adalah mantan Marine sehingga ia bisa bertarung. Pertarungan ini imbang dan dipenuhi luka. Namun pada akhirnya mereka saling tembak di waktu bersamaan. Di tempat lain, Eta dan Lovely menunggu di rumah yang akan Carmen sewakan pada mereka. Carmen tak bisa dihubungi sehingga mereka pikir ada yang salah. Karena khawatir mereka kembali ke rumah Carmen. Mereka menemukan Carmen dipenuhi luka namun masih hidup. Di ruang lain, mereka melihat Elias dan Eta mengingat kalau Elias adalah salah satu targetnya. Eta tahu kalau Carmen terluka adalah karena salahnya. Di saat yang sama, ambulan datang karena Carmen sudah menghubungi 911. Eta dan Lovely harus segera pergi dan ternyata Elias masih hidup dan berhasil melarikan diri. Eta tak ingin membiarkan Elias pergi sehingga mengejarnya, namun sayangnya ia kehilangan jejak. Waktu berlalu, Elias sampai di rumahnya dan Sam sudah menunggunya. Elias memberitahu kalau Lia memiliki kembaran dan Carmen lah yang memburu mereka. Karena luka Elias parah, prioritas Sam sekarang adalah mengobatinya. Sam berkata kalau Matteo pikir Elias berkhianat sehingga menyarankannya untuk pergi. Tentu Elias membantahnya, ia bahkan berkata ia bisa membantu Sam menjalankan bisnisnya. Sam berkata kalau Matteo mengirimnya ke sini untuk membunuh Elias. Sam tidak ingin membunuh Elias sehingga memintanya pergi. Dengan uang yang dikumpulkan Elias selama ini, ia bisa memulai hidup baru di tempat lain. Namun saat Sam mencari alat P3K, ia malah menemukan kartu nama Boris di laci yang Elias simpan sebelumnya. Melihat ini, Sam semakin yakin kalau Elias memang berkhianat. Kini Sam membulatkan tekad lalu membunuh Elias dengan tangannya sendiri. Namun saat Sam keluar dari rumah Elias, Eta sudah menunggunya dan menembaknya beberapa kali. Lalu Eta masuk ke rumah dan melihat Elias yang sekarat. Elias tahu siapa Eta dan meminta maaf. Elias bersedia untuk Eta bunuh. Elias mengaku kalau ia telah berbuat salah pada keluarga Eta. Bahkan kartel tempatnya bekerja sudah tak menginginkannya lagi. Sepertinya Eta memiliki ide untuk menggunakan Elias sehingga ia tak membunuhnya. Eta membawa Elias ke tempat Maribel untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Matteo mencari Sam di rumah Elias dan menemukan Sam sedang sekarat. Sam memberitahu kalau yang menembaknya adalah Eta. Kembali ke tempat Eta, nyawa Elias berhasil Maribel selamatkan. Eta memiliki ide untuk menggunakan Elias untuk keuntungannya. Tak ada yang tahu cara kerja kartel selain Elias. Yang diinginkan Eta adalah untuk menghancurkan seluruh kartel. Agar Elias tak mengamuk, Eta akan mengurung Elias di tempat Lena. Kemudian mereka ke rumah sakit untuk menjenguk Carmen. Namun saat ke ruangannya, Carmen sudah tidak ada, namun di kasurnya ada pakaian bertuliskan nama Carmen. Artinya, Carmen tak berhasil selamat dan meninggal dunia. Kemudian Eta pulang dan mengemasi barang-barangnya. Kematian Carmen adalah salahnya sehingga ia khawatir berada di dekat Lovely dan Stanley bisa membahayakan mereka. Lovely melarangnya karena ia tak keberatan. Lovely dan Stanley sudah menganggap Eta keluarganya sehingga mereka harus terus bersama. Di saat yang sama, Matt mengirim pesan karena hari ini seharusnya Eta pergi makan siang dengan ibu Matt. Timingnya sangat buruk karena Eta sedang berduka. Lovely yakin kalau Matt akan mengerti namun Eta memilih untuk tetap pergi. Eta sedikit grogi dan ternyata ibu Matt adalah Caroline dan dengan begitu season pertama pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah crime action. Daripada fokus pada sisi kartelnya, series ini lebih fokus tentang bagaimana Eta membalas dendam. Harus diakui, sinematik di film ini sangat indah. Masih lumayan generik, jadi untuk tema Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Tentunya hal yang paling tak masuk akal ada di pribadi Eta. Eta ini adalah seorang wanita di usia 20-an yang tidak memiliki basic militer. Namun dia bisa mudah belajar menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Selain itu, Eta juga digambarkan sebagai orang pintar tapi gegabah. Kepribadian ini bertolak belakang karena Eta sering ditunjukkan sangat pintar. Namun di saat yang sama melakukan hal ceroboh yang bisa membahayakan semua orang. Contoh paling sederhana adalah Carmen menitipkan rumahnya pada Eta dan memintanya untuk tidak mengundang siapapun. Namun Eta tanpa pikir panjang langsung membuat pesta untuk mendekati London untuk mencari informasinya. Dan yang kedua adalah anggota kartel yang menurut Mimin terlalu sedikit. Menjalankan bisnis ilegal bernilai puluhan juta per bulan tapi Mimin kira jumlah manpowernya dikit banget.
Bahkan setelah Matteo dan Francesco bekerja sama, Boris bisa dikalahkan dengan mudah. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Di film seperti ini, plot twist bukanlah kekuatan terbesarnya. Lumayan generik dan gak banyak twist yang menarik. Mungkin plot twist terbesarnya yang bikin Mimin kaget adalah alasan kenapa Carmen dan Lia bermusuhan. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 6/10. Yang keempat adalah ending. Series ini jelas endingnya belum true ending karena masih dibuat gantung sebagai batu loncatan untuk season kedua. Mimin paling benci kalau ada series yang endingnya dibikin cliffhanger gini. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 6/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini walau action tapi pace-nya lambat banget. Eta banyak banget plan-plannya jadi sering melakukan hal yang sebenarnya gak penting. Twist dan endingnya biasa aja karena seriesnya lumayan generik. Masih lumayan layak ditonton, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall MIA tahun 2026 adalah 6,8. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.